Fenomena Pinkan Mambo yang turun ke jalan untuk mengamen kembali mencuri perhatian publik, terutama setelah pendapatannya terungkap fantastis. Dalam beberapa jam saja, ia mampu meraup hingga 20 juta rupiah dari aktivitas live sambil bernyanyi di pinggir jalan. Penampilan yang dikemas layaknya hiburan jalanan ini menjadi strategi unik untuk menarik perhatian sekaligus berinteraksi langsung dengan penonton di media sosial, sehingga menghasilkan pemasukan yang tidak sedikit dalam waktu singkat. Meski terlihat menggiurkan, Pinkan mengakui penghasilannya tidak selalu stabil karena bergantung pada saweran penonton. Dalam kondisi sepi, ia hanya membawa pulang jutaan rupiah yang jauh dari angka maksimal. Selain itu, ia juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan tempat hingga kondisi fisik akibat panas dan polusi. Di tengah tekanan dan hujatan publik, dukungan sang suami menjadi dorongan baginya untuk tetap bertahan menjalani cara mencari nafkah yang tak biasa ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Salut ya sama Pinkan Mambo yang dulunya pernah jadi penyanyi terkenal, pernah berada di puncak karir, tetapi sekarang nyanyi di jalan tanpa gengsi. Sedangkan kita baru dilihat beberapa orang aja sudah malu, takut, mau jualan gengsi gitu ya. Dari Pinkan Mambo ini kita bisa belajar bahwasanya kerja apapun selama halal itu tetap mulia. Sebagai kekasih. Tahu kan? Itu yang nyanyi Kak Pinkan Mambo. Banyak banget netizen yang menghujat Kak Pinkan Mambo live di sosial medianya nyanyi di jalanan. Salahnya di mana, guys? Oh, karena Kak Pinkan Mambo penyanyi Indonesia, penyanyi terkenal, terus nyanyi di jalanan, kalian hujat. Salahnya di mana? Emangnya Kak Pinkan Mambo merugikan Anda? Toh Kak Pinkan Mambo melakukan itu semua berjuang demi anak-anaknya. Semangat ya Kak, gak usah dengerin orang-orang julid Kakak. Semoga anak Kakak cepat sembuh ya. Kita sama-sama ibu Kak, kalau anak sakit itu kita yang hancur Kak. Semangat Kak. Guys, kalian ada yang nonton gak VT-nya daripada anaknya si Pinkan Mambo ini? Pertanyaan di situ dia bilang gak suka sama suaminya, ibunya yang baru gitu. Nah, yang menurut gua agak lucu dia di situ bilang ya lebaran aja gak diundang itu. Maksudku itu kalau misalkan kita mau silaturahmi ke orang tua kita sendiri, apa iya kita harus nunggu undangan? Atau ini sebuah tradisi orang kaya yang konglomerat atau gimana pun aku juga nggak paham. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya seorang anak bisa tidak respect kepada ibunya. Nah, harusnya kalau kita berjiwa besar, ya apapun pilihan orang tua kita, yaitu kalau memang itu demi kebaikannya, itu ya nggak masalah. Terus poin yang kedua, di situ dia juga bilang bahwasanya ya dia merasa kasihan dan lain sebagainya dengan keadaan ibunya yang sekarang. Kita nggak pernah tahu apa alasannya di balik itu, dan tentunya dia memilih suami Pinkan Mambo sekarang tentunya bukan tanpa alasan, tentunya dengan penuh pertimbangan, apalagi dia menikah dalam kondisi yang sudah dewasa. Nah, soal yang dia katanya ngamen di jalan sekarang lah, live di TikToknya kan, kalau kalian nonton live-nya Pinkan Mambo kan sekarang kan dari yang awalnya jualan donat dan lain sebagainya sampai live di jalan kan. Nah, kalau live di jalan menurut aku ya kalau dianggap itu kasihan, kalau itu menghasilkan kenapa tidak gitu. Atau karena dia terlalu gengsi karena terbiasa untuk berada di kaum-kaum yang elit, di lingkungan yang sangat hedon gitu. Bagi aku ketika seseorang mengekspresikan diri, entah dia ngamen, entah dia turun ke jalan, selagi dia happy, dan aku juga justru memandangnya bahwa itu merupakan sebuah ekspresi di mana ketika dia sudah merasa bebas dan lepas gitu, tanpa adanya ibaratnya tanpa peduli lah dengan omongan-omongan orang luar, di mana bisa berekspresi bebas dan juga jujur terhadap diri sendiri. Kalau dia bahagia dalam kesederhanaan, apa salahnya daripada kita tidak bahagia atau berpura-pura dalam kemewahan? Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen-komen.
bukan merasa membela atau ikut campur dalam rumah tangga urusan orang ya, tapi aku di sini ingin share pengalamanku. Jujur dari kasusnya si anaknya pingkan mambo, si Michelle, aku sebagai anak yang broken home gitu kan, punya juga pengalaman nggak enaknya kita tuh, bagaimana awkwardnya perasaan kita begitu lihat mama kita nih sama ayah tiri kita tuh kayak kita nggak akrab sama ayah tiri kita, entah dia ada masalah yang lain lah. Tapi dibalik itu semua, mau kayak gimana tuh, gimana pun mama kita nih, kenapa aku berani bahas, karena aku pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau misalkan aku kehilangan ibu itu, bagaimanapun kondisi karakter mama kita, sifat mama kita, backgroundnya gimana sekarang ya, sedangkan kita sebagai anak itu yang sampai kita hilang rasa hormat, hilang rasa berbakti dah sama orang tua. Ya selagi masih ada umurnya, masih ada orangnya, siapapun ya, bukan cuma Michelle ya, mau kalian broken home, mau kalian gak dekat sama ibu, mau ibu kalian kayak jahat ke kalian, nama kita sifatnya anak, bakti itu harus bantu buat naikin derajatnya juga. Nanti kita juga dinaikin kok derajatnya gitu. Apa salah untuk ngilangin itu? Apa salah untuk kita komunikasi? Ya enggak sih? Izin ya Kak Michelle ya, santai lah, aku takut juga, cuman karena bahas ibu ya aku kayak ke-trigger aja sama almarhum ibuku. Ya semangat semuanya, jangan lupa susunya, jangan lupa jadi anak yang berbakti pada orang tua. Let's go. Jangan nyalain suami yang sekarang, emang pingkannya aja gitu. Pokoknya kalau artis tuh zaman dulu ya, kalau sombong mah gak bakal lama. Jangan nyalain suami yang sekarang, emang udah takdir Allah lah. Jangan nyalain gara-gara suami yang sekarang ini nggak boleh. Nyalain seseorang nggak boleh. Anaknya kayaknya bilangnya mami, dari dulu kayak apa maminya, sifat-sifat maminya yang ada dulu kayak apa. Jangan nyalain suami-suami yang sekarang. Emang Arya emang bukan orang kaya, tapi dia kerjanya pekerja keras. Maminya baru kelihatan kayak gitu nyalain orang. Maminya aja mau kayak gitu. Jangan nyalain suami yang sekarang, nggak boleh. Nggak boleh nyalain suami yang sekarang. Maminya aja tanya, anaknya apa nggak tahu nih manggil mami. Jangan nyalain yang sekarang, suami yang sekarang. Man dari dulu sifat maminya kayak apa, tanya dulu sama maminya. Jangan nyalain semenjak nikah sama ini. Jangan, nggak boleh. Itu berarti nyalain Arya gitu. Banyak kok artis-artis yang zaman ada juga tuh. Jangan kayak gitu, jualan kek ada juga tuh artis yang ganteng tuh, putih tuh, jualan di Cenere Cenere, jualan bakso cuangki. Bakso apa nggak tahu tuh, itu laris pakai sambil lem. Maminya aja jualan ini nggak bagus, jualan pokoknya yang bisa aja. Jangan guling-guling di jalanan, giliran kayak gitu nyalain suami yang sekarang. Tidak boleh. Sebagai anak tuh orang tua dukung, kasih tahu mami jangan kayak gitu. Anaknya apa nggak tahu nih manggil mami, kasih tahu jangan kayak gitu, mami malu-maluin. Pokoknya di mana lah, nggak boleh nyalain seseorang, nggak boleh. Emang Arya yang nyuruh kan, belum tahu. Nggak boleh nyalain kayak gitu, nggak boleh, nggak bagus.